Jika ditanya siapa orang terkaya sepanjang masa, setelah Nabi Sulaiman alaihi salam, jawabannya adalah Mansa Musa. Dia merupakan penguasa Afrika Barat di abad ke-14. Sosoknya sering disamakan dengan karakter fiksi di Marvel Comics Black Panther, atau Raja dari Wakanda bernama asli Tala. Dilansir dari histori, Musa menjadi penguasa Kekaisaran Mali pada tahun 1312. Dia naik tahta setelah pendahulunya, Abu Bakar II, hilang dalam perjalanan yang ditempuh melalui laut di Samudra Atlantik. Pemerintahan Musa datang pada saat negara-negara Eropa sedang berjuang, karena perang saudara yang berkecamuk dan kurangnya sumber daya. Selama periode itu, Kekaisaran Mali berkembang berkat sumber daya alam yang melimpah, seperti emas dan garam. Di bawah pemerintahan Musa, kawasan kekuasaannya makmur dan tumbuh hingga menjangkau sebagian besar Afrika Barat. Wilayah kekuasaan terdiri dari pantai Atlantik, hingga pusat perdagangan pedalaman Timbuktu dan sebagian gurun Sahara. Musa merupakan seorang Muslim yang taat, dan pernah melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dia berlayar sekitar 4.000 mil bersama 60.000 rombongannya, yang terdiri dari tentara dan budak, dengan membawa ratusan pon emas, yang diangkut menggunakan unta dan kuda. Dalam perjalanan itu, rombongan Musa menjadi tontonan bagi setiap wilayah yang dilaluinya. Bahkan sosoknya menjadi tersohor di Mesir selama lebih dari 1 dekade. Sesampainya di Kairo, Musa bertemu dengan penguasa Kairo, Al-Malik Al-Nasir. Menurut teks-teks dari sejarawan kuno Syihab Al-Umari, dia disambut di Kairo oleh bawahan Al-Nasir, yang mengundangnya untuk bertemu dengan sesama raja. Musa pun menolak proposisi sambutan mewah itu, dan mengatakan hanya numpang lewat dalam perjalanan haji ke Mekah. Salah satu alasannya menolak adalah, karena harus tunduk dan mencium kaki Sultan, namun dia memilih untuk menyapa Al-Nasir dengan layak dalam pandangannya. Dalam percakapan keduanya, Al-Nasir menawarkan penginapan kepada Musa dan rombongannya. Ajakan itu pun ditolak dan justru sebagian hartanya ditinggal di sana. Saat melalui Kairo dari pusat kerajaan, hingga kawasan pemukiman miskin, Musa menebar hartanya berupa emas dengan membeli barang-barang asing. Hal itulah yang membuat dia begitu terkenal dan dihargai. Meskipun bermaksud baik, pemberian emas Musa sebenarnya menurunkan nilai logam di Mesir, dan perekonomian kerajaan mengalami pukulan besar. Butuh waktu 12 tahun bagi ekonomi Mesir untuk pulih. The Sun yang melansir smartasset.com menyebut Timur Tengah mengalami kerugian ekonomi sebesar 1,1 miliar euro, gara-gara harga emas yang jatuh itu. Dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci, Mansa Musa coba membantu ekonomi Mesir yang anjlok gara-garanya. Dia mengambil kembali emas di peredaran dan meminjamnya dengan bunga tinggi. Beberapa waktu kemudian dia kembali ke Mekah dengan beberapa ulama, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, dan seorang penyair asal Andalusia. Mansa Musa membayar mereka dengan 200 kg emas, yang jika sekarang diuangkan menjadi sekitar 6,3 juta euro, atau setara dengan 95 miliar rupiah. Subhanallah.